Materi kita pada kesempatan ya pagi hari ini melanjutkan bacaan 2 minggu yang lalu. Masih cerita terkait tentang bagaimana sakratul maut. Di sini ya pengarang kitab membawakan satu hadis riwayat daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Waruya, dan diriwayatkan annallaha ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala qala li Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Allah berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim al-Khalil. Jadi Nabi Ibrahim punya satu laqab predikat yang cukup istimewa, Khalilullah, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Allah Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Jadi yang menyandang Khalilullah itu hanya Nabi Ibrahim, yang lain enggak. Kalau Nabi Muhammad lebih tinggi, Habibullah. Kalau Nabi Musa, Kalimullah. Kalau Nabi Isa, Ruhullah. Nah begitu. Jadi yang menyandang predikat Khalilullah hanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya di sini diriwayatkan Allah berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Dibilang begini, ya Khalili, wahai kekasihku. Ya dipanggilnya begitu sama Allah, ya Khalili, wahai kekasihku. Kemudian ya kata Allah, kaifa wajadtal mauta, bagaimana kamu merasakan kematian pada saat malaikat Israel mencabut nyawa kamu. Kaifa wajadtal maut, bagaimana rasanya tuh kematian. Itu Nabi Ibrahim yang ditanya sama Allah, yang dikategorikan sebagai Khalilullah. Lalu apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala, Nabi Ibrahim menjawab, kasupudin Muhammad ju'ila fi supin ratibin mablulin summa juziba. Itu katanya seperti besi yang dipanaskan, kemudian dijadikan di dalam kulit-kulit ya yang masih basah, yang disiram dengan air, kemudian dicabut-cabut. Itu begitu. Samalah kita kalau ngulitin ayam tuh, biasanya kita habis sembelih itu udah mati. Ya, kemudian dipanasin kan di dalam air, kemudian ditarik, dicabut-cabut. Kalau ini masih hidup, kata Nabi Ibrahim, seperti binatang yang masih hidup yang dipanaskan di dalam besi, diairin, kemudian kulitnya dicabutin, cabut hidup-hidup, begitu. Itu Nabi Ibrahim yang merasakannya begitu. Masya Allah. Makanya kemarin ya dijelaskan tuh ya Bani Israel yang ditanya sama Nabi, bagaimana? Udah ya ratusan tahun meninggal, sampai sekarang masih terasa sakitnya saya. Tuh begitu. Nah kalau Nabi Ibrahim lain lagi. Nabi Ibrahim kan Khalilullah, tapi kata kitanya, ya Khalili, wahai kekasihku, gimana tuh rasanya waktu mati? Begitu katanya. Seperti ya ada binatang dikulitin, hidup-hidup dipanasin di satu bejana yang terbuat dari besi. Ya, begitu. Kemudian dicabut. Itu namanya summa juziba, begitu ditarik, dicabut. Kulitnya dicabut. Kambing dipanasin hidup-hidup, kemudian kulitnya ditarikin. Masya Allah. Begitu perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu minta Allah mahawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kepada kami pada saat lagi sakratul maut. Itu selalu kita minta, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, lalu Allah bilang lagi, amma inna qad hawwannahu, bukankah sungguh kami sudah memberikan kemudahan alaika, atas kamu. Itu udah dikasih kemudahan sama Allah, udah hawwannahu kata Allah. Kan kita biasanya Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratul maut. Sekarang Allah udah bilang, saya udah gampangin, udah kasih kemudahan kepada engkau, wahai Nabi Ibrahim, wahai kekasihku,
itu udah saya gampangin sakratul mautnya. Tapi ketika ditanya gimana rasanya, seperti dikulitin binatang yang masih hidup. Ya, dimasukin ke dalam satu bejana yang terbuat dari besi, disiramin air, dicabut-cabutin bulu-bulunya. Itu seperti itu, masya Allah. Ya, berat sekali. Ya. Waruya, dan diriwayatkan anna Musa alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam lamma sarat ruhuhu ilallahi azza wa jalla, tatkala ruhnya ya sudah ada pada Allah azza wa jalla, qala lahu rabbuhu, lalu ya Tuhannya berkata kepada Nabi Allah Musa. Sekarang cerita Nabi Allah Musa. Ini nabi-nabi yang istimewa semuanya. Tadi Nabi Ibrahim, sekarang Nabi Musa. Nabi Musa pada saat ruhnya udah dicabut, ditanya Nabi Musa. Ya, Nabi Musa itu ditanya. Ya, di sini dibilang qala lahu rabbuhu, Allah Tuhan Nabi Musa itu berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Nabi Allah Musa, kaifa wajadtal mauta. Sama pertanyaannya ya sama Nabi Ibrahim. Kaifa wajadtal mauta, bagaimana kamu merasakan kematian? Gimana rasanya mati waktu dicabut ruh kamu dari badan kamu? Qala, Nabi Musa jawab, wajadtu nafsi, ya aku temukan diri saya kal usfuril hayyi yukla alal miklati, seperti burung yang masih hidup digoreng di penggorengan. Itu begitu kata Nabi Musa. Lain lagi. Kalau tadi Nabi Ibrahim bilang begitu, seperti kulit binatang hidup-hidup dipanasin di satu tempat bejana dicabutin. Tapi kalau Nabi Musa ya dibilang seperti burung yang masih hidup. Yukla itu artinya digoreng. Ya, digoreng alal miklah, di atas tempat penggorengan. Tuh, burung masih hidup-hidup digoreng, bagaimana kira-kira? Kalau kata bahasa orang kita kelojotan. Tuh begitu. Ya Rabbi ya Karim. Itu Nabi Musa yang cerita apa adanya ketika ditanya sama Allah. Ya, pada Nabi Musa ada nabi yang istimewa. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi istimewa. Itu begitu. La yamutu, ya dia tidak mati, payastarihu, maka dia beristirahat. Kalau mati dia bisa istirahat. Wala yanju, dia tidak selamat. Kalau diselamat payatiru, dia bisa terbang. Enggak bisa dia istirahat, enggak bisa dia ya selamat dan terbang. Nah, seperti itu. Mati enggak. Jadi digoreng hidup-hidup. Nah, seperti itu Bapak Saudara. Itu yang disampaikan oleh Nabi Allah Musa. Sekarang ada lagi cerita. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat yang lain, qala, beliau bilang. Jadi satu riwayat yang lain Nabi Musa ketika ditanya bagaimana kamu rasakan kematian, ya saat ruh kamu ya itu berpisah dari jasad kamu. Dalam satu riwayat qala, Nabi Musa bilang begini, wajadtu nafsi kasyatin tuslahu biyadil qassabi, saya menemukan diri saya seperti syat, kambing. Syatun itu kambing. Kasyatin seperti seekor kambing, tuslahu yang sedang dikulitin, ya biyadil qassab, yaitu di tangan para jagal. Qassab itu tukang jagal deh, yang suka ngulitin deh. Ya, yang motong ngulitin itu namanya bahasa Arabnya qassab. Ya, seperti kambing sedang dikulitin sama tukang jagal, sama jagal. Oh begitu. Ya Allah, berarti itu kita kalau nanti meninggal dunia seperti itu katanya. Ya, seperti tukang jagal ngulitin kulit kambing. Sret. Parik. Masya Allah. Ya. Itu begitu. Wafil hadisi, di dalam hadis, innal mauta asyadda min darbis suyufi wa nasril manashiri wa qardil maqaridi.
Ini hadis ya dijelaskan adanya di dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, sarah daripada kitab I'anatut Talibin. Sarah daripada kitab Ihya Ulumuddin gitu. Jadi Imam Ghazali punya kitab namanya Ihya Ulumuddin. Nah, kitab Ihya itu disyarahkan oleh Imam Az-Zubaidi. Ya, Imam Zubaidi. Nama kitabnya namanya Ittihafus Sadatil Muttaqin. Banyak juga tuh jilidnya, hampir 20 jilid. Ya, saya punya tuh alhamdulillah kitabnya. Ya, seperti itu. Itu Imam Zubaidi. Ya. Nah, ini di dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin disebutkan itu. Ya, dalam hadisnya nih. Nah, ini ya, pengarang kita ngambil dari situ katanya. Ya, jadi innal mauta, sesungguhnya kematian, asyadda, lebih sakit, min darbis suyupi, daripada tabasan pedang. Ya, kita ditabas sama pedang tuh hidup-hidup, itu masih lebih sakit kematian. Wa nasril manasidi, dan juga lebih ya sakit kebanding daripada kita digergaji oleh gergaji. Manasir itu gergaji. Kenal nggak gergaji? Kalau dulu masih zaman dulu orang motong kayu pakai gergaji. Ya, kalau sekarang kan udah canggih. Ya, pakai mesin. Dulu godot, gergaji yang ada geri-gerinya tuh. Ya, itu katanya kita digergaji. Masya Allah, bagaimana sakitnya? Tapi lebih sakit kematian. Ya, lebih sakit kematian kebanding daripada ya orang itu digergaji dengan gergaji. Manasir itu artinya gergaji. Ya. Wa qardil maqaridi, dan potongan daripada gunting, dipotong-potong menggunting. Gimana orang dipotong-potong menggunting? Ya, sakit bener. Itu kematian lebih sakit. Ya, dari potongan ya gunting, dari sayatan pedang, dari gergaji, ya orang digergaji. Itu hadis ya. Innal mauta asyadda min darbis suyub wa nasril manashir wa qardil maqarid. Ya Allah, mudah-mudahan ya kita suatu saat kalau meninggal dunia Allah kasih kemudahan dalam sakratul maut ya. Itu selalu kita minta. Makanya kita minta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Kalau orang yang matinya husnul khatimah ya udah enak aja dah. Walaupun sakitnya begitu tuh, tapi insya Allah enak. Ya, karena Allah udah kasih gambaran yang enak-enak tuh surga. Ya, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi tetap aja sakitnya. Orang Nabi Musa aja sakit ya, Nabi Ibrahim aja sakit. Nah, seperti itu, masya Allah. Ya. Wa fi riwayatin lil Hafiz Abi Naim marfu'an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dalam satu riwayat buah karya daripada Imam Hafiz Abi Naim, hadisnya marfu, datang dari Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kalau hadis marfu sampai kepada Rasulullah. Ada hadis marfu, ada hadis ya maktu, ada mauquf, ya itu. Ini hadis marfu yang paling tinggi. Ya, jadi sampai kepada Rasulullah. Ya, jadi buah karya daripada Hafiz ya Abi Nuaim, ya hadisnya marfu dari Nabi SAW. Annahu qala, sesungguhnya beliau Rasulullah bersabda. Kata Rasulullah begini, wallazi nafsi biyadihi, demi zat bermula jiwaku dalam kekuasaannya. Jadi artinya demi Allah. Demi Allah itu wallazi nafsi biyadihi, demi diri saya dalam kekuasaannya. Jadi Nabi Muhammad bersumpah. Kalau kalimat diawali dengan sumpah berarti ini benar-benar taukid, menguatkan. Jangan sampai kita kagak percaya. Tuh, makanya Nabi pakai sumpah. Ya, kalimatnya jadi taukidi kalau dalam ilmu balaghah. Ya, seperti itu, sehingga jangan sampai ada orang kagak percaya. Ya, sebab Nabi udah buka ini omongan dengan sumpah. Wallazi nafsi biyadihi, demi zat ya yang menguasai diri saya. Ya, jadi Allah maksudnya, demi Allah Subhanahu wa taala.
La mu'ayanatu malakil mauti asyaddu min alfi darbatin bisayfi. Sungguh kedatangan ya hadirnya malakul maut itu lebih sakit daripada yaitu 1000 sayatan daripada pedang. Ya, kata Nabi, kita didatengin sama malakul maut aja tuh sakitnya tuh katanya lebih daripada 1000 sayatan atau tabasan pedang. Bukan sekali, 2 kali, tapi alep 1000. Ini menunjukkan begitu banyaknya. Ya 1000 sayatan, ya 1000 ya tabasan pedang. Ya itu begitu. Wa kana Isa alaihi salatu wassalam yaqulu lil hawariyin. Dan adalah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam berkata kepada pengikutnya yang setia, namanya hawariyin. Jadi Nabi Allah Isa punya pengikut setia namanya hawariyin. Kalau Nabi Muhammad kan umatnya banyak tuh. Kalau sahabat namanya ada sahabat Ansor, ada sahabat Muhajirin. Tapi ya umat yang hidup saat-saat ini bahkan kata Nabi lebih istimewa lagi. Ya, dibilang tuba summa tuba summa tuba. Nah, begitu. Orang kagak pernah ngelihat saya tapi dia percaya sama saya, dia beriman. Nah, seperti itu. Nah, kalau pengikut Nabi Allah Isa yang setia itu hawariyin. Karena nanti ada pengikutnya yang khianat. Ada pengikut Nabi Isa yang khianat, Bapak, Saudara. Siapa? Itu mereka yang membunuh dan ingin berencana membunuh Nabi Isa, yang akhirnya Allah selamatkan Nabi Isa dari pembunuhan, dari salib. Ya, mereka ingin membunuh dan ingin menyalib Nabi Allah Isa, tapi Allah selamatkan. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Jadi mereka enggak bisa membunuh Nabi Isa. Mereka tidak bisa menyalib Nabi Isa, akan tetapi yang dibunuh, yang disalib orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Menurut satu riwayat itu muridnya, pengikutnya yang pertama kali yang ngejar Nabi Isa paling depan, yang berkhianat. Nah itu yang diserupakan. Mukanya diserupakan dengan Nabi Isa, sampai suaranya persis seperti Nabi Isa, sehingga yang belakang-belakang bilang, yang ngejar belakangan dibilang itu adalah Isa, karena bentuknya sama dengan Nabi Isa, suaranya sama dengan Nabi Isa, sehingga langsung aja dibunuh. Padahal Nabi Isa diangkat oleh Allah ke atas langit. Sampai saat ini Nabi Isa masih hidup. Itu versi kita orang Islam, umat Nabi Muhammad. Ya, nanti suatu saat akan turun ke langit dan dia hadir ke bumi, dan dia termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa di samping Nabi juga sebagai umat Nabi Muhammad, karena dia akan melanjutkan syariat Nabi Muhammad. Jadi dia nggak buat syariat lagi. Nanti setelah Imam Mahdi turun, Nabi Isa akan turun juga. Sebab Dajjal nggak ada yang bisa membunuh kecuali dikalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi Dajjal itu nggak bisa dikalahkan sama siapa aja. Ya, hanya bisa dikalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Tuh, jadi suatu saat nanti Nabi Isa akan turun. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi non-muslim sih nggak percaya kali saja. Non-muslim sih nggak percaya. Non-muslim nggak percaya itu ya. Ya itu yang digambarkan di alam Al-Quran. Nah seperti itu. Percaya atau tidak mereka, ya wallahu a'lam, ya begitu. Tapi banyak mereka yang percaya yang akhirnya kembali jadi ya muslim, atau dia memang masuk Islam mu'alaf. Nah begitu. Jadi keyakinan kita Nabi Isa sampai saat ini belum wafat. Ya belum wafat. Cuma dia diangkat ke atas langit oleh Allah. Itu hadis, ya ayatnya jelas. Bapak saudara udah baca dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma sabbuhu walakin syubbiha lahum. Kan jelas, semua pun tahu artinya. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Yang dibunuh, yang disalib itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itulah yang dikatakan tadi pengkhianat. Nah seperti itu. Kalau hawariyin, pengikut setia Nabi Isa, itu hawariyin namanya.
Nah, makanya di sini dibilang Nabi Isa berkata kepada al-hawariyin, pengikutnya yang setia. Udu Allah Ta'ala ayyuhawina alaikum sakaratil maut. Tuh. Berdoalah kamu kepada Allah supaya kamu nanti digampangkan dalam sakratul maut. Itu Nabi Isa pesan sama ya hawariyin, pengikut setianya. Umatku, coba kamu berdoa, minta sama Allah supaya digampangkan dalam sakratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Berarti sama, kita sebagai umat Nabi Muhammad dianjurkan begitu juga sama Nabi. Makanya ada doa seperti itu. Ya diantaranya tuh, ya Allah mudahkanlah saya saat sakratul maut. Tadi gambarnya sakitnya begitu, tapi mudah-mudahan kalau kita sering berdoa, kita minta, ya mudah-mudahan nanti pada saat meninggal itu gampang aja. Ada orang meninggal gampang banget, ya ada macam-macam, ada yang susah banget, ada. Nah seperti itu. Yang jelas pokoknya yuk kita minta sama Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan itu semuanya. Makanya Nabi Isa yaitu berpesan kepada pengikutnya al-hawariyin, coba kamu minta sama Allah supaya dimudahkan dalam sakratul maut. Ya, begitu. Ya, jadi udu Allah Ta'ala ayyuhawina alaikum sakaratil maut. Wa fi hadisi Abi Hamid At-Tawil marfu'an. Dan di dalam hadis Abi Hamid At-Tawil itu hadisnya marfu. Bunyinya diantaranya begini: Innal malaikata taqtanipul abda wa tahbisuhu walau la zalika lakana ya'du fis sahara wal barara min siddati sakratil maut. Jadi Nabi bersabda, sesungguhnya para malaikat-malaikat mengelilingi manusia, hamba-hamba Allah. Jadi kita kalau mau meninggal dunia tuh dikelilingin sama malaikat. Tuh malaikat-malaikat pada ngelilingin, pada njagain. Tahbisu tuh njagain. Jadi orang kalau mau meninggal dunia tuh dijagain sama malaikat. Ya, dikelilingin sama malaikat. Ya dijagain sama malaikat. Walau la zalika, kalau seandainya tidak seperti itu, lakana ya'du, maka orang itu akan lari fis sahara wal barara, mungkin ke lapangan, ke daratan, ke lautan, lari semuanya. Seperti ayam mau dipotong, lari-lari dia. Ya, makanya ayam kalau mau dipotong kan kita udah siap dah. Ya, begitu. Soang begitu juga kalau dipotong, lihat. Sebelum itu dia mau lari. Ya, sapi, kambing kalau mau dipotong, ya kalau nggak diikat lari dia. Makanya sapi, ya itu kalau mau dipotong kerbau, ya itu banyak banget yang pada apa? Yang pada ya bantuin. Coba kalau enggak begitu, Masya Allah, Bapak, Saudara, itu kita begitu. Jadi kita kalau mau meninggal dunia tuh udah dikelilingin sama malaikat. Jadi nggak bisa lari kemana-mana. Kalau nggak dikelilingin sama malaikat, nggak dijagain sama malaikat, pada lari. Ada yang lari ke sana ke lapangan, ada yang lari. Tuh, ngapain emang? Ya takut ada malaikat Israel. Itu sampai begitu Nabi menggambarkannya. Ya, jadi sampai seperti itu. Jadi itu orang kalau mau didatengin malaikat Israel, malaikat lah banyak tuh udah ngelilingin. Tu innal malaikata taqtanipul abda wa tahbisuh. Malaikat-malaikat itu mengelilinginya, ya menjagainnya. Kalau seandainya enggak begitu, maka orang itu akan lari. Ya, kenapa? Min syiddati sakaratil maut. Karena begitu sakit, berat sakratul maut. Jadi pengen lari karena takut dari ya beratnya, sakitnya sakaratul maut. Cukup saya kira sampai sini dulu. Nanti wafil hadisi inna malakal maut. Ini masih cerita mati mulu emang ya. Ini kita kalau ngaji nih baca kitab ini udah mati mulu ceritanya. Ya Allah, ini lagi cerita sakratul maut mulu nih. Dan hadis-hadisnya dibawakan memang. Ya ini hadis-hadisnya sahih semuanya. Ya begitu Bapak Saudara. Nah, ya silakan. Selain Nabi Ibrahim dan Nabi Musa yang ditanya oleh Allah, termasuk juga ada Nabi Nuh yang ditanya. Cuman perbedaannya kalau Nabi Nuh itu ditanya tentang kehidupan. Ya atwalal anbiya'i umran kaifa wajadtal hayat. Tentunya riwayat-riwayat ini ditanyakan kepada para nabi. Itu berarti ketika beliau semua meninggal dunia. Iya. Udah.
kalau ditanya mati, ya kalau belum meninggal, yang gede nggak bisa merasakan. Ya, begitu. Nabi Nuh juga begitu, udah meninggal. Ditanya, ente dikasih umur 950 tahun, itu bagaimana kamu merasakan hidup di dunia 950 tahun? Kata Nabi Nuh, ya seperti saya lewat dari pintu depan, keluar dari pintu belakang. Lewat dari pintu depan, keluar dari pintu belakang. Itu 950 tahun. Nabi yang paling panjang umurnya, ya itu. Ya, Nabi Nuh. Dan itu ditanya, kaifa wajadtal hayat? Nah seperti itu. Kata Nabi Nuh, ya seperti saya datang dari pintu depan, keluar dari pintu belakang. Kira-kira ada berapa menit? Ya kalau rumah kita palingan semenit kali. Ada yang bilang, Ustaz saya pintu belakang kagak punya. Tuh, ya balik lagi. Ya, pintu depan masuk, ya sampai belakang nggak ada pintunya. Nah seperti itu. Ya Allah singkat. Bagaimana yang usianya 63 tahun? Bagaimana yang usianya cuma 70 tahun? Nah makanya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi Nabi Nuh bilang begitu. Ya, gambaran singkatnya di dunia itu walaupun 950 tahun. Seperti itu. Ya kadarin babani. Benar. Iya, seperti rumah yang punya 2 pintu, dimasuk dari pintu depan, keluar dari pintu belakang. Masya Allah. Tuh begitu. Dan itu ditanya kalau udah meninggal, sehingga ya dia bisa jawab dan merasakan. Kalau dia belum ini. Jadi ya Nabi Ibrahim ditanya udah meninggal, bagaimana rasanya? Nah begitu. Nabi Musa udah meninggal, gimana rasanya? Nah begitu. Nabi Nuh gimana hidup 950 tahun? Ya rasanya itu setelah dia mengalamin, udah selesai hidupnya, dia udah ngalamin. Ya seperti itu. Sehingga benar-benar ini jawabannya sesuai dengan pengalaman sendiri. Nah seperti itu. Kalau jumlah nabi sebetulnya masih ada, masih belum wafat itu. Ya itu memang ada beda pendapat. Ada yang bilang Nabi Khidir sampai sekarang masih ada. Nabi Khidir alaihissalam tuh sampai sekarang. Dan dia termasuk umurnya panjang banget berarti. Ya begitu. Dan dia selalu adanya di pesisir pantai karena dia pernah minum air kehidupan. Ya begitu. Sehingga dia maunya di pantai-pantai. Nah seperti itu. Ya. Jadi Nabi Allah Khidir sampai sekarang. Iya. Ya. Ini hidup terus. Suatu saat baru nanti meninggal dunia. Ya, bahkan para wali-wali sering ditemukan nama Nabi Khidir alaihissalam. Seperti itu. Ya. Iya. Seperti itu Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara, ya sebelum kita mengangkat tangan berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca Fatihah sehubungan ya ada jamaah kita, orang tua kita, ya Bapak Ustaz Anwar Munir, ya bahwa istrinya baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Selasa yang lalu, yaitu yang bernama Ibu Bahjah binti Tabrani. Ya, Ibu Bahjah binti Tabrani. Ya, kita baca Fatihah. Ya, mudah-mudahan ya almarhumah pada saat meninggal dunia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan almarhumah termasuk min ahlil khair, sehingga mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah. Manakala sebagai manusia biasa ada kesalahan, ada kekurangan, diampunkan segala dosa dan kesalahannya, dan pada akhirnya ya tempatnya ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha
wa abdil hadaran min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa naqqiha bil ma'i wassalji wal barad wa naqqiha minal khotoya kama yunaqqa saubul abyadu minad danas bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saya nggak tahu, saya baru tahu sekarang. Benar. Kebetulan hari Selasa pagi-pagi saya pergi ke Anyer ke pondok gitu. Jadi saya pagi itu subuh habis ngaji, kemudian sekitar jam 7 saya langsung berangkat ke Anyer. Jadi saya baru tahu masalah, makanya saya tadi kaget, ya Allah, kok ya kenapa nggak ngasih tahu nyolatin jenazahnya kapan zuhur. Ternyata memang benar hari Selasa saya pergi ke pondok nih sama Yazid ke pondok pesantren. Memang minimal saya seminggu kadang-kadang 1 kali, kadang-kadang 2 kali ke pondok pesantren di Anyer. Nah seperti itu. Jadi mohon maaf ya Bang Anwar. Begitu, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik amin ya rabbal alamin. Kemudian kita baca Fatihah sekali lagi. Nah ini kepada jamaah-jamaah kita yang senantiasa memberikan infak sedekahnya untuk pondok pesantren At-Tauhid Al-Muflihun. Ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena memang proses pembangunan belum selesai, terus masih sedikit demi sedikit. Nah ini alhamdulillah saya bersyukur. Jadi tukang terus melaksanakan kegiatan pembangunannya, enggak libur alhamdulillah sampai saat ini. Jadi masih tetap tukang banyak juga Pak. Hampir 10. Ada 10. Itu kalau sebulan aja buat gaji tukang sekitar 28 juta. Itu untuk gaji tukangnya doang. Sebulannya itu hampir 28 juta. Nah, tapi alhamdulillah ketemu aja. Ini bantuan dari Bapak, Ibu, Saudara. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi sedekah jariyah yang terus ngalir buat Bapak, buat Ibu, buat hadirin hadirat di mana saja, khususnya nih jamaah Mushola Nurul Iman. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan rezekinya akan diganti dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah lagi. Mudah-mudahan segala niat-niatnya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana warham amwatana warham amwatana washfi mardana washfi mardana washfi mardana waqdi hawaijana waqdi hawaijana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.